Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan dari kelas Biologi Sains. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video presentasi yang dimana presentasi saya itu berisi 6 pertanyaan yang harus kami jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Pada dasarnya, nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik secara internal maupun secara eksternal. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Sikap dan perilaku nasionalisme yang harus dimiliki warga negara itu meliputi harus mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia, kemudian menciptakan dan mencintai produk dalam negara, serta bersedia melakukan aksi nyata membela negara. Pertanyaan kedua yaitu, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Pada dasarnya, pentingnya nilai-nilai nasionalisme bagi bangsa Indonesia tidak mengherankan jika nilai-nilai nasionalisme terus-menerus ditanamkan pada seluruh komponen negara. Nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama itu nilai-nilai nasionalisme yang antara lain yaitu cinta tanah air, rela berkorban, bangga pada budaya yang beragam, menghargai jasa para pahlawan, serta mengutamakan kepentingan umum. Penanaman nilai-nilai nasionalisme diharapkan menjadi bekal masyarakat untuk tetap semangat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya. Nilai-nilai nasionalisme dapat ditumbuhkan melalui proses belajar mengajar di sekolah, salah satunya melalui pelajaran sejarah. Yang ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Transnasionalisme adalah fenomena sosial dan agenda penelitian ilmiah yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dan perbatasan ekonomi dan sosial antar negara semakin kabur. Transnasionalisme sebagai konsep, teori, dan pengalaman telah memperkaya literatur ilmu sosial. Dalam praktiknya, transnasionalisme merujuk kepada peningkatan integrasi fungsi proses yang bersifat lintas batas atau lintas hubungan individu, kelompok, lembaga, dan mobilisasi di luar batas negara. Lalu, formula nasionalisme pada kewarganegaraan global. Warga negara adalah orang-orang yang menyadari akan perangnya untuk dunia. Mereka yang bergerak oleh ketidakadilan sosial yang terjadi. Mereka yang aktif dalam berkontribusi untuk masyarakat, baik masyarakat lokal Indonesia maupun masyarakat dunia. Mereka yang memiliki keinginan untuk membuat dunia menjadi lebih baik, dan mereka yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala macam tindakan yang telah mereka lakukan. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Yang pertama yaitu melakukan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu meningkatkan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial dalam rangka menumbuhkan sikap mental kesetiakawanan sosial, tenggang rasa, dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga yaitu memelihara semangat, tekad, disiplin, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Yang keempat yaitu cara lain yang bisa dilakukan dalam menerapkan prinsip nasionalisme adalah dengan cara keteladanan dan pewarisan. Keteladanan dapat diberikan di berbagai pihak, aspek kehidupan dan lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keteladanan di lingkungan keluarga biasanya diberikan oleh ayah, ibu, atau anak yang lebih tua. Cara pewarisan dilakukan dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme pada generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai nasionalisme diwariskan kegiatan tersebut seperti menjunjung
mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mengenal perjuangan tokoh-tokoh pahlawan, dan tapak tilas perjuangan bangsa. Pertanyaan yang kelima yaitu, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Tentu tidak. Mengapa demikian? Karena beberapa masalah yang ada, yakni perbedaan hukum status kewarganegaraan antara Indonesia dengan negara lain, kesadaran dan pemahaman warga Indonesia, ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan. Tentu tidak boleh mengadopsi kewarganegaraan ganda. Adapun penjelasannya yaitu, kita lanjut. Hal-hal tersebut yang juga menjadi permasalahan kewarganegaraan ganda dalam memilih Indonesia sebagai suatu status kewarganegaraannya. Permasalahan kewarganegaraan ini memang tidak bisa dipecahkan oleh Indonesia tersebut. Namun, dapat diberi saran Indonesia bisa membangun hubungan kerja sama bilateral dengan negara lain dalam menyelesaikan persoalan kewarganegaraan tersebut. Namun dalam membangun hubungan bilateral dengan negara lain, nantinya dalam masalah kewarganegaraan harus mengedepankan prinsip kepentingan Indonesia dalam status kewarganegaraan warganya atau kewarganegaraan aslinya. Yang ketujuh, yang pertanyaan terakhir, apakah elemen-elemen yang mengikuti kita sebagai satu bangsa dapat ditimbulkan dan dipelihara dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Penjelasan konstruksi keindonesiaan pada dasarnya terbangun dari ruh dan elemen-elemen masyarakat yang heterogen, baik secara suku, budaya, agama, bahasa, maupun alamnya. Para pendiri bangsa Indonesia sangat menyadari bahwa kebijakan harus dilakukan didasarkan pada prinsip demokrasi yang berbasis kebinekaan. Keberagaman karakteristik suku, bahasa, daerah, dan budaya tidak menjadi penghalang bagi pendiri bangsa untuk menjatuhkan pilihan pada bentuk negara kesatuan. Bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika masyarakat. Untuk itu perlu kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan bangsa demi tegaknya negara Republik Kesatuan Indonesia. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap mengedepankan rasa nasionalisme, tetap semangat dalam mempertahankan negara Indonesia, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.